Tugas CGP Angkatan 7 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sukartini, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Ubud. Dengan fasilitator Ibu Sri Widowati SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Imade Tantra SPD MPDH. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sangat banyak memberikan pengajaran yang bermanfaat untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Dalam kesempatan ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, guru kurang memahami karakteristik murid. Dalam pembelajaran, saya masih cenderung menyamaratakan murid tanpa memperhatikan karakteristik murid di kelas, sehingga murid cenderung belajar apa adanya tanpa memperdulikan minat dan bakatnya yang akhirnya belum bisa mencapai sesuatu yang maksimal. 2. Proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya masih menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya lebih banyak diam dan memperhatikan tanpa ekspresi, tanpa timbal balik sebagai respon atas apa yang dipelajari. 3. Rendahnya motivasi murid dalam belajar. Dalam pembelajaran, ada murid yang kelihatan lesu dan tidak bersemangat dalam belajar, tapi pembelajaran tetap dilanjutkan tanpa ada penanganan sebab maupun solusi supaya murid tersebut bersemangat lagi belajar. 4. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM. Pembelajaran yang mengutamakan penilaian kognitif saja, tanpa penilaian aspek afektif dan psikomotor, sehingga guru belum bisa menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran. Pertama, menghargai setiap perbedaan karakteristik pada murid, bahwa setiap murid memiliki keunikan yang berbeda satu sama lain, sehingga guru perlu mengetahui karakteristik murid supaya bisa memberikan pembelajaran sesuai minat dan bakat murid. 2. Pembelajaran berpusat pada murid. Proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada murid dalam belajar, sehingga murid belajar dengan senang. Rasa senang akan menjadikan murid lebih cepat memahami suatu pelajaran. 3. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar, sehingga murid bisa bebas mencari referensi dalam belajar. Perubahan perilaku. Pertama, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi. 3. Menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Dengan melibatkan murid dalam diskusi kelompok dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. 2. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya terapkan setiap hari di kelas, supaya murid senantiasa berperilaku dan berbudi pekerti luhur. 3. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntunan kepada murid supaya murid bisa melindungi dirinya dari hal-hal yang berbahaya. 4.
Menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan pembelajaran. Guru hanya bisa menuntun murid untuk bisa menggali dan mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya. 5. Pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam murid supaya memberikan pembelajaran sesuai dengan karakternya masing-masing dengan tetap terbuka mengikuti perkembangan zaman dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya leluhur. Kesimpulan. Pertama, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 2. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya dengan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda. 3. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among, dengan pengajaran yang cenderung lebih manusiawi dan mengutamakan komunikasi. 4. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan, dengan mengajarkan sikap moral dan budi pekerti yang baik setiap hari. Demikianlah pemaparan dari tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Rahayu. Mari belajar dan mari terus menginspirasi. Salam guru penggerak.